Kalau CBT itu lebih ke untuk yang pekerjaan gitu, untuk kalian apply for a work seperti itu. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan feel free to ask me again. Nanti akan saya repeat the explanation sampai jelas gitu ya. Karena saya nggak mau kalau misalnya ada yang ikut acara ini kemudian selesai ada yang kurang jelas. Silahkan aja tanya, feel free, oke, tanya apapun. Nah, agenda kita kali ini adalah how to get TOEFL score 550 plus, oke, jadi 550 ke atas, and prepare for applying LPDP scholarship. Nah, ini judulnya bagus banget, saya suka banget. Kenapa? Karena di sini ada patokan TOEFL score-nya, yaitu 550 plus. Kenapa kok seperti itu? Karena scholarship, mayoritas scholarship itu minta TOEFL score kita itu minimal 550 untuk scholarship. Oke? Nah, namun kalau untuk ke universitas-universitas Indonesia, untuk apply ke master degree, kemudian ke doctoral degree atau S3, kalian cukup butuh yang namanya 500 untuk master, dan kemudian untuk 550-nya itu untuk S3, kalau kalian ingin lanjut ke doctoral. Seperti itu. Kalau luar negeri, kalau luar negeri is different case again. Kalau luar negeri, we cannot apply for using TOEFL ITP test ini, TOEFL ITP certificate. Bisa untuk cari beasiswanya ke luar negeri, asalkan bukan untuk cari LOE dari kampusnya. Kalau LOE dari kampus, itu hanya bisa either menggunakan IELTS atau menggunakan TOEFL IBT. Kenapa? Because both of the test, baik itu IELTS ataupun baik itu TOEFL IBT, mereka itu benar-benar menyeleksi keempat skills English yang kita punya. Oke, language skills itu kan ada 4. Ada listening, ada reading, ada speaking, ada writing. Nah, karena itu semua di-assess, barulah itu yang qualified atau benar-benar reliable buat kita untuk get the LOE unconditional from the universities, terutama yang universities abroad. Gitu. Karena di abroad itu, di luar negeri, all skills kita itu harus bagus. Kalau ada satu aja yang jelek, oke, sepengalaman saya, dari yang saya alami di kelas saya, kemudian dari teman-teman, saya sempat tanya kayak IELTS-nya berapa, kemudian IBT-nya berapa waktu masuk, kayak gitu. Nah, kalau ada sedikit aja kayak yang kayak band yang kurang, yang minimum, kayak menyentuh nilai paling minimal di requirement dari kampus, itu biasanya adalah susah sekali untuk mendapatkan nilai bagus di kelas, begitu. Jadi itu sangat berpengaruh untuk kita mendapatkan nilai bagus dan IPK bagus di dalam kelas, begitu. Jadi mulai sekarang, kalau kalian pengen punya impian ya untuk studi lanjut, baik dalam negeri maupun luar negeri, yuk kita belajar TOEFL bareng-bareng. Seperti itu. Oke, nah kali ini kita akan belajar tentang TOEFL ITP. Nah, TOEFL ITP itu penting sekali kita pelajari. Kenapa? Karena TOEFL ITP itu kayak banyak sekali digunakan, kemudian banyak sekali hal-hal kayak exchange, kemudian apply for scholarship, dan lain-lain itu yang menggunakan TOEFL ITP. Bahkan untuk LPDP scholarship aja yang tujuan luar negeri untuk mendapatkan beasiswa ini itu masih ada yang bisa menggunakan TOEFL ITP. Jadi jangan khawatir, belajar ini itu nggak akan rugi gitu. Oke, jadi ini bisa buat starting point kita. Saya pun dulu awalnya belajar ini dulu, baru masuk ke IBT dan IELTS seperti itu. Jadi ini tahapannya ya. Oke, aduh, kebanyakan ngomong ya di awal. Oke, nah sekarang apa sih yang akan kita lakukan hari ini ya? Untuk melanjutkan yang tadi, we are going to understand several tips and trick lagi terkait dua skills atau dua hal yang diujikan dalam TOEFL ITP test, yaitu yang pertama listening comprehension dan yang kedua adalah structure and written expression. Nah, setelah itu, we are going to discuss several TOEFL ITP listening questions as well as structure and written questions as well, seperti itu. Kemudian, lastly, we are going to have questions and associations. So if you have like difficulties or troubles in understanding my explanation, just feel free to question or to ask later in the Q&A session. Okay, feel free aja. Nah, saya ulang lagi sedikit aja, biar nggak ngabisin waktu. Apa sih TOEFL ITP tadi? TOEFL ITP, semua jenis TOEFL itu of course tujuannya adalah untuk measure our English ability, seperti itu.
Tapi tergantung jenis TOEFL-nya. Kalau TOEFL ITP, karena cuma ada 2 skills and 1 knowledge yang diujikan, yaitu listening comprehension sama reading comprehension untuk skills-nya, dan 1 untuk knowledge, yaitu kepengetahuan grammar kita, maka ini hanya untuk mengukur hal itu aja, jadi nggak komplit. Oke? Dan ITP itu apa sih? ITP itu Institutional Testing Program, seperti itu. Jadi biasanya yang bisa mengadakan tes-tes TOEFL ITP ini adalah emang sebuah kayak institusi-institusi seperti itu. Biasanya mostly yang bisa mengadakan adalah balai bahasa kampus seperti itu. Dan juga kalau misalnya kalian mau tes TOEFL ITP, be careful juga karena nggak semua tempat atau lokasi kita tes TOEFL ITP itu sertifikatnya bisa diakui di LPDP atau bahkan di semua institusi di Indonesia maupun di luar negeri. Kenapa? Karena nggak semua itu memberikan sertifikat dari ITS. Nah, jadi sebelum kalian tes, itu pastikan dulu apakah sertifikat yang akan mereka keluarkan itu dari ITS atau enggak, gitu. Karena biasanya semua balai bahasa atau semua institusi yang mengadakan itu, yang emang reliable, yang reliable begitu, itu emang dari ITS, kerjasama sama mereka, sehingga sertifikatnya itu akan selalu dari ITS. Begitu. Oke. Nah, itu tadi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang listening dulu. Listening comprehension dalam TOEFL ITP itu ada 15 numbers, dan kita akan mengerjakannya selama 40 minutes. 15 numbers ini, itu banyak banget ya, tapi kita cuman diberi kesempatan selama 40 menit. Dan karena itu nggak ada repetition, maksudnya kita nggak bisa, kayak setelah selesai semuanya, kita nggak bisa ngecek ulang, so be careful with answering every question itu. Jadi ketika kalian mendengarkan, pastikan kalian sudah fokus gitu dari awal. Oke, so langsung aja ke listening dulu. Nah, apa sih listening section itu? Namanya aja listening. We are going to listen several audios. Oke? Audiosnya berisi tentang apa? Audiosnya berisi tentang speakers yang sedang conversations, ataupun lecturer, atau dosen yang sedang lecture. Lecturer yang sedang lecture, itu maksudnya apa? Jadi dosen yang sedang ceramah di kelas gitu. Kalian pasti kebanyakan mahasiswa kan ya? Nah, ketika dosen kalian mengajar di kelas, itu namanya lecturing. Nah, itulah salah satu section yang ada dalam listening ITP ini. Seperti itu. Nah, di listening comprehension ITP, ketika kalian mendengarkan audios, itu sectionnya dibagi menjadi 3. Section A, B, sama C. Apa bedanya? Nah, ini dia. Kalau section A, itu adalah short dialogues. Nah, short dialogues itu berarti kalian cuma dengerin satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang sedang bercakap-cakap. Satu laki-lakinya itu cuma satu line atau satu sentence, kemudian satu wanitanya itu cuma satu sentence lagi. Langsung pertanyaan. Seperti itu. Sedangkan yang part B itu long conversation. Jadi long conversation itu antara man and woman. Kemudian dia nggak cuma ngomongin one line atau satu sentence aja, tapi more than that. Biasanya sampai 5 atau 6 bahkan puluhan begitu. At least 10 lah ya, seperti itu. Kemudian yang part C itu adalah talks atau mini lectures. Jadi kayak ceramah berkaitan dengan hal akademik yang berkaitan dengan dunia kampus. Karena TOEFL ITP maupun IBT itu tujuannya emang buat kuliah gitu. Emang buat kuliah, jadi materinya, the whole materials are always related to something academic. Oke? Seperti itu. Nah, itu sih overall tentang listening ya. Now, tips and triknya, intinya adalah well prepared aja gitu. Well prepared itu kapan? Nggak cuma ketika kalian sudah apply for the test, kemudian H-1 itu kalian baru belajar. No, it's a big no. Do the TOEFL ITP listening section regularly. Regularly itu maksudnya bagaimana? Terserah kalian. Asalkan konsisten gitu. Misalnya, ada yang bisa kuat belajar setiap hari. Oke, setiap hari. Misalnya setiap pagi kalian doing the TOEFL ITP listening section. Setiap pagi rutin, ataupun kalian setiap sore misalnya doing the TOEFL ITP listening section, it will be very good. Begitu. Jadi lebih baik kalian itu punya jadwal belajar gitu. Kalau emang kalian pengen benar-benar cepat dapat TOEFL ITP score itu yang tinggi gitu.
Karena macam-macam orang itu beda-beda. Kalau saya, saya itu special case istilahnya, karena saya itu emang jurusan bahasa Inggris ya. Di kampus S1, walaupun nggak belajar TOEFL, tapi emang sudah selalu terekspos dengan bahasa Inggris. Baik itu speaking, listening, vocabulary, grammar, dan lain-lain itu semua dapat. Dan itu seharian. Seharian waktu S1. Seharian mulai pagi sampai sore, pagi sampai sore. Nah, jadi walaupun saya nggak belajar exactly TOEFL tes ini, saya selalu belajar itu juga including persiapan saya untuk bisa meraih TOEFL ITP yang tinggi. Gitu. Walaupun General English sama TOEFL ITP tes itu agak slightly different gitu. Kegunaannya dan bahasanya, vocabnya, dan lain-lain itu. Tapi itu including practice. Nah, kalian juga bisa begitu. Practice itu bisa nggak cuma dengan TOEFL ITP listening aja, nggak langsung doing a question, kemudian try to answer that, tapi bisa, kalau kalian bosen, bisa dengerin TED Talks, atau listening yang informal seperti English movies, BBC News, dan lain-lain. Kalau saya, karena TOEFL atau IELTS, itu hal yang akademik, I prefer to listening atau to listen something academic too. Misalnya TED Talks Education. Saya suka sekali lihat itu di gambar ini. TED Talks Education, BBC News, kemudian listen to podcast, kemudian juga ada some YouTubers yang seperti saya share tadi pagi, tadi siang, itu Lingua Marina, itu dia suka kayak giving kayak tips and trick, dan juga semua YouTube-nya itu emang bagus banget improve our English skills. Jadi kalian bisa nonton itu juga kalau bosan. Kemudian, ini juga penting sekali, yaitu gain and memorize a lot of vocabulary. Kenapa kok vocab sangat penting? Kadang-kadang dalam menjawab soal listening, jawabannya itu emang bukan kata-kata yang sesuai dengan diucapkan oleh the speakers. Tahu maksudnya? Maksudnya adalah we have to find the synonym beyond the pilihan itu, gitu. Jadi ya jawabannya itu bisa berupa sinonim dari apa yang dikatakan oleh si cewek atau si cowok seperti itu. Maka dari itu vocab kita harus banyak gitu. Gimana caranya? Nah, setelah kalian melihat itu, misalnya TED Talks, YouTube videos, BBC News, podcast, dan lain-lain, kalian catat kosakata apa sih yang menurut kalian tuh baru gitu, dan kalian setelah itu kalian catat di buku notes kalian, misalnya begini, number one, abundant, for example. Nah, kemudian kalian cari sinonim-sinonimnya. Gimana cara carinya? I recommend you to use Merriam-Webster Dictionary. Nah, Merriam-Webster Dictionary is very good dictionary, online dictionary, dan kalian bisa akses di website, through website, kalau kalian nggak punya aplikasinya, maupun kalau kalian pengen download aplikasinya akan lebih cepat aksesnya. Jadi kalian bisa download di smartphone kalian, download aplikasi Merriam-Webster Dictionary. Nah, di situ kalian bisa klik kata, misalnya abundant, atau big, or something, kemudian di situ banyak sekali list synonym maupun antonimnya. Nah, saya biasa begitu. Jadi setelah saya tulis kosakata baru, kemudian saya kasih sama dengan, saya cari di dictionary ini, at least 3 sinonim dari kata yang baru itu. Dan nggak cuma cari vocabnya dan cari sinonimnya, saya berusaha untuk menggunakan kosakata-kosakata baru ini in my daily life. Misalnya bikin status WhatsApp atau status Instagram Stories, for example, atau kayak take notes kecil-kecil di kertas atau apa gitu, sticky notes. Nah, biasanya seperti itu gitu. Maupun kalau kalian misalnya nggak suka nulis gitu, ya cukup hafalkan aja. Tapi nulis itu emang lebih cepat gitu. Lebih cepat kalau kita gunakan setiap saat. Gunakan often gitu istilahnya. Seperti itu. Tips and trick in generalnya, banyak banget ya. Time by time kita pasti bisa vocabnya tuh nambah terus kalau kita melakukan hal yang tadi. Nah, lalu hal yang selanjutnya adalah kalian harus familiar dengan directions dan tipe-tipe questions yang ada dalam listening ini. Karena tipe-tipe questions-nya itu akan selalu seperti itu gitu. Dan misalnya short dialogues, pertanyaannya akan sejenis kayak what does the woman imply? What does the woman mean? Dan lain-lain. Akan selalu seperti itu. Dan kalian kalau practice terus seperti yang saya bilang tadi, kalian akan selalu hafal, kemudian kalian kayak hafal gitu loh pattern-nya. Cobain deh latihan setiap hari.
At least tiap hari ya. Nggak at least sih, maksimal setiap hari. Terserah kalian. Pokoknya ada latihan listening setiap minggu. Oke, nah ini seperti yang udah saya jelaskan tadi, yang part paling besar atau paling banyak nomornya itu adalah part A. Oke, short dialogues. Dan itu karena short banget, itu benar-benar kayak kunci buat kalian biar kalian listeningnya dapat bagus. Kenapa? Because it is very easy. Yeah, it is very easy compared to the other parts. Oke, jadi karena it's very easy, kalian harus fokus dari awal biar all the 30 questions kalian bisa get all correct. Karena kalau 30 questions sudah correct, itu nilainya udah setengah dari nilai listening. Nilai listening kan maksimal 68 ya. Jadi udah dapat setengahnya. At least itu bisa menolong kalian gitu. Kalau all the 30 questions itu betul. Oke. Nah, dalam short dialogues ini, kalian akan repeat the listening section itu 2 kali gitu. Jadi masing-masing nomor untuk part A itu akan dapat short dialogues yang berbeda. Misalnya nomor 1 itu tentang ekonomi, nomor 2 itu ngobrolin tentang grocery, for example. Jadi langsung berbeda gitu. Tapi berbeda dengan part B ini long conversation, dan karena dia long sekali, maka setiap conversation long itu akan ada beberapa questions. Jadi satu conversation itu untuk beberapa nomor, beda dengan part A, yang masing-masing satu. Lalu untuk part C, sama seperti part B, jadi satu lecture, satu ceramah, itu untuk beberapa nomor juga. Dan itu cuma mini lecture kok. Jadi nggak yang panjang kayak 1 jam itu enggak. Cuman around 1 minute, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian ya ini udah seperti yang saya tadi bilang, listen carefully to the passage, kemudian be familiar with the pacing, dan setiap perpindahan antara satu soal ke soal yang lain itu kalian punya 12 seconds seperti itu. Oke? Kalian punya 12 seconds. Kalian punya waktu jeda untuk melihat question setelahnya. At least pada saat jeda itu kalian sudah jawab, kemudian kalian punya keinginan atau kalian punya kesempatan untuk melihat atau membaca pilihan ganda di nomor setelahnya biar kalian paham kira-kira nomor setelahnya itu topiknya apa. Kalian guessing dulu, biar ada background knowledge nah itu. Lalu, kalian tulis keywords atau the most important points yang kalian dapatkan dari audionya. Sebenarnya, kita itu nggak boleh nulis di kertas atau tulis di mana-mana ketika listening. Mulai yang part A sampai part C itu nggak boleh. Cuman, kalian bisa kok akan disediakan pensil. Kan disediakan pensil sama paper soalnya ya, kalian bisa nulis tipis-tipis di situ. Agar dia bisa membantu kalian untuk guessing the correct answer. Oke. Dan juga karena conversation-nya itu selalu ada man and the woman, maka kalian juga harus pay attention ke siapa sih yang baca gitu ya. Siapa sih yang ngomong gitu. Karena itu nanti akan ditanyakan. Misalnya, what does the man mean? Berarti kita harus fokus ke man-nya, bukan the woman. Oke. Nah, kalau misalnya kalian udah benar-benar blank gitu, benar-benar nggak dapat jawabannya, gitu, kalian tetap aja kayak coba jawab gitu. Jadi, never leave any answers blank, karena mungkin jawaban yang kalian jawab nanti mungkin bisa betul gitu. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang tipsnya banyak banget ya. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita harus fokus ke second line aja kalau di part short dialogues. Nah, misalnya ada ini. Oke, let's do this together. Misalnya ada yang paling atas. Nah, ini ya. Oke. In the recording, you will hear, the man said, Billy really made a big mistake this time. Woman said, yes, he forgot to turn in his paper, his receipt paper. So what does the woman say about Billy? Kira-kira menurut kalian jawabannya yang mana? Apakah A, B, C, or D? Please type your answer di kolom chat ya. Oh, siapa itu yang bilang? D. D? Oke. Maybe D, oke. Yang D ya. Nice, how about the others? Kita harus fokus ke yang lain 2 aja. Oke, ini ada Jody yang bilang B. Oke, ada yang jawab B juga. Kita harus fokus ke second line. Oke? Yes, he forgot to turn in his receipt paper.
Okay. Karena yang di second line itu biasanya yang emang ditanyakan gitu. Oke, ada jawaban lain? Silahkan kalau mau jawab. Rame tuh Kak di kolom chat. Ada yang jawab di. Oh iya, rata-rata jawab di ya. Iya. Yang lain silakan. Oke, rata-rata D ya. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah D. Kenapa? Karena ini. Jadi, di sini kan emang ada kata keyword for code, ya kan? Tapi, kita harus think of possible restatement. Atau kita harus think of the synonyms juga. For code, itu emang for code di sini ada, tapi dia juga means didn't remember. Ya kan? Didn't remember adalah restatement atau sinonim dari forgot. Oleh karena itu, kita nggak boleh langsung kayak judge kalau jawabannya itu B. Tapi kita pahami konteksnya. Yes, he forgot to turn in his research paper. Berarti kan dia lupa untuk turn in. Turn in means mengumpulkan, submit. Oke? Nah, turn in itu juga keyword dalam human statement. Ini, submit. Maka yang benar adalah yang D. Sedangkan yang B, walaupun di situ ada the same keyword as the woman said, tapi meaning of the B ini, he forgot to write this paper, itu benar-benar berbeda dari apa yang diomongin dari the woman. Ya, so always think of possible restatements atau the synonyms, karena itu mungkin menjadi jawaban yang lebih benar daripada jawaban yang kita pilih sebelumnya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian ini ada contoh soal kedua. Setelah ini kita coba listening ya. On the recording you will hear, why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? Okay, what is your answer? A, B, C, or D? What do you think? B. B. Okay, someone answer B. Nice. Dia B, 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 B. Okay. So many people answering B. How about the others? Okay, all of you are answering B. Very good. She began a new job. Why? Because we have to pay attention to the second line, this one. She just started working in a real estate company. What does the man say about Barbara? Okay, jadi started itu sama dengan begin. Okay? Begin. Sedangkan yang pilih yang lain ini beruntung sekali emang nggak ada yang sinonim dari started atau kata started itu sendiri. Jadi kita nggak mungkin terkecoh. Gitu. Okay, very easy. It seems very easy for you. Dan juga, we have to pay attention to the structures. Apakah itu pasif, negatif, dan lain-lain. Biasanya, yang negatif itu yang membingungkan. Oke, misalnya seperti ini. Ini. He didn't like the unclean office. Nah, ini ada double negatif. Ya kan? Didn't like, berarti it means dia unlike ya, don't like seperti itu. Dia nggak suka, kemudian ini ada unclean. Unclean berarti it means dirty. Nah, oke. Jadi kalau ada soal seperti ini, coba kita translate dulu yang menggunakan un ini. Oke? Jadi biar lebih mudah, kita translate ke emang the exact word-nya seperti itu dalam bahasa Inggris. He didn't like the dirty office. Seperti itu kan ya, berarti it means he like clean office. Jadi kita harus cepat untuk menjawab atau membuat konklusi dari sebuah negative statement ini. Dan juga, we have to pay attention to words with similar sound. Kadang-kadang banyak sekali words itu yang sound similar. Misalnya bad, bad. Oke? Ya, sound similar, tapi panjangnya itu berbeda. Kadang panjang pendeknya suatu pengucapan itu juga sangat berpengaruh pada pada meaning-nya. Jadi we have to pay attention to that too. Oke, nah gitu aja tips and triknya. Jadi kalau ada yang kurang bisa ditanyakan ya. Nah ini long conversation so far. Kalau long conversation sama yang talks or lectures itu sama aja tipsnya. Bedanya adalah kalau misalnya yang A kita pay attention
ke second line, tapi kalau yang part B and Z, kita pay attention ke the first line. Karena di the first line itu, kita tahu main topic atau main ideas dari the conversation and also the lectures-nya itu apa, begitu. Oke? The topic-nya, the main ideas-nya of the whole conversation of the lectures. Seperti itu. Okay, now we are going to do several questions, listening questions. So are you excited with this? Yeah, I'm so excited because it is listening, so it will measure your ear skill. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kita harus be careful with words with similar sounds. Oke? Nah, karena pada saat kalian pertama dapat soal nomor 1, kalian tuh bisa sambil lihat questionnya, sambil dengerin itunya ya, instructionnya seperti itu. Nah, silakan dibaca dulu ABCD-nya. Setelah itu saya akan play the audio and please guess what is the answer of number 1. Okay, have you read that? Yes, you have, I guess, because it's so short, I guess. Okay, so please listen carefully. If you cannot hear clearly, please let me know by saying unmute yourself or just type your response in the chat. Okay, 1, 2, 3. Now, Can you we will hear begin that? Yes? Okay. Part A with the first conversation. Number 1. Are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? What will you answer? A, B, C, or D? Ya, as short as that. Sangat short kan? Tapi be careful with the answer too. Sometimes it is difficult. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab C, ada yang jawab A. Oke, variatif sekali. Saya suka yang variatif ya. Oke, ada A juga. Oke, banyak A, banyak C. Nggak ada yang B sama D nih. Oh, ada yang B. Oke, lega. Ada macam-macam. Oke, yang lain? Yang D nggak ada? Oke, silahkan. Wow, A, B, C. Oh, ini ada D. Ini staffnya tiba-tiba jawab D karena saya minta kayaknya ya. Aslinya nggak jawab itu mungkin. Oke, ada yang jawab D. Oke, mungkin cukup ya. Udah lumayan banyak yang jawab. Oke. Nah, audionya itu berisi tentang ini. Oke, aduh lambat banget ya ini jalannya. Oke, nah, first of all, the woman says, "Are you enjoying your coffee?" So the man replies, "It tastes extremely better this morning." Nah, si cowok ini ngomong bitter, ya. Kalau American itu bitter, ya. Tapi di sini dia itu agak kayak better, something like better, seperti yang A, better. Okay, so most of you will answer A because you maybe say better instead of bitter, seperti itu. Because it sounds similar, almost the same like that. But, okay, be careful because it is not what the man says. The man says bitter, not better. Okay, what does the man mean? It tastes extremely bitter this morning. Berarti, extremely bitter means dia is not very good, karena sangat pahit, begitu ya. So, the correct answer is C. Extremely bitter, it means it's not very good. Okay, seperti itu. Okay, so be careful with the similar sound. And then let's move on to number 2. So number 2, the clue is draw conclusion about who, what, and where. Okay, jadi pay attention ke siapa, apa, dan di mananya. Because it is the question maybe after that. Silakan dibaca dulu opsi pilihannya A, B, C, D. And after that, we are going to listen to the audio. Okay, now I will play the audio. Please listen carefully.
Number 2. Can you tell me how often the philosophy class meets? It meets twice a week for an hour and a half each time. What does the man mean? Kita cukup sekali aja ya listeningnya. Biar praktis sekali aja langsung jawab. Silahkan dijawab. Kira-kira number 2, what is the answer? What do you think? It talks about the time. Okay? How many times? Tentang filosofi kelasnya. Oke, ada yang jawab D, B, A. Oke. D, B, A. Ada yang jawab C mungkin? Oke. Nice. Yuk kita bahas. Number 2, the woman says, can you tell me how often the philosophy class meet? Jadi dia tanya jadwal belajar filosofi kelas itu berapa kali, gitu kan ya. Kemudian it meets twice a week. Jadi twice a week maksudnya apa? Seminggu 2 kali, bukan 2 kali seminggu. Twice a week. For an hour and a half each time. Jadi masing-masing, karena misalnya hari Senin sama Selasa begitu ya. Masing-masing ini for an hour and a half, 1,5 jam. Oke? An hour and a half, 1,5 jam. Berarti what does the man mean? What is your answer? Ada A, B, D. Kalau A, the 2 classes meet in an hour and a half. Oke, the 2 classes, padahal ini cuma 1 kelas ya. Bukan 2 classes, it's very different. Karena ini cuma 1 kelas, tapi ketemunya 2 kali. Kalau 2 classes, itu ada 2 jenis kelas yang berbeda. Lalu kalau B, the class meets 3 hours per week. Oke? Is it correct? The class bukan the classes seperti ini jelas salah. The class berarti the philosophy class meets 3 hours per week. Berarti total dari ini 1,5 tambah 1,5 3 per week. Very good. So the correct answer is B. How about D? 2 times a week the class meets for an hour. Jelas salah. Karena bukan an hour but an hour and a half. So the detail about what time is very important. Okay, an hour and a half, you have to get the complete statement. Okay? Karena an hour sama an hour and a half, it's very different. Dan juga be careful kalau misalnya ada pernyataan begini. Okay, a half hour is very different with an hour and a half. Kalau ada an, okay, itu pasti dia ditambahkan begitu. An hour tambah a half. Jadi 1 jam 30 menit. Kalau a half hour, di situ tidak ada n-nya, berarti tidak ada yang perlu ditambahkan. Jadi setengah jam, begitu istilahnya. A half hour. Okay, be careful with that too. Okay, gitu. Next. Nah, yang number 3 is very easy as well and challenging. Think of possible restatements or choose answers with synonyms. That is the clue. Please read the answer options A, B, C, and D, and after that I will play the recording. Okay, sudah ya. Let's listen. Number 3. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean? Okay, what does the woman mean? Okay, so pay attention to that. A, read. Sorry, what is your answer? Okay, your answer is A. A. So many people answering A. And then B. A, B. What else? B. Okay, so many people answering B. D. Okay, the plane is going to take off soon. Okay, that's great. What else? Ada yang D, ada yang C? Okay, let's see the clue. Okay, the man says, I'm tired of just sitting here. Berarti dia sangat capek ya.
duduk mungkin sangat lama begitu. The woman says, "Relax, I'm sure that the flight will depart within a few minutes." Oke. Nah, depart itu sinonimnya apa? Silakan ditebak. Yang ada di dalam pilihannya ABCD. Kira-kira sinonim dari depart yang bisa kita dapatkan itu apa? Yang ada di dalam teksnya, dalam pilihannya. Oke. Yep, very good. Jadi Putri, Sari, Adam, semuanya answering take off. Yep, means we are going to leave. Oke, kita mau berangkat ya. Kita mau berangkat istilahnya seperti itu. Jadi yang betul adalah yang D, the plane is going to take off. Oke, sedangkan yang A, ini ada kata departed. Departed sama depart, will depart, oke, it's very different. Ini verb 2, oke, jadi verb 2 itu pasti past tense, dan didukung oleh kata-kata a few minutes ago. A few minutes ago itu berarti sudah lampau, sedangkan ini masih will, karena dia sampai sekarang itu masih duduk lama sekali, seperti itu. Dan berarti it means pesawatnya belum berangkat, ya kan? Kalau kita pilih A, itu jelas salah karena dia verb 2. It means it happened in the past. And then B, the flight will start in a while. No. In a while, itu maksudnya kayak segera mungkin gitu loh. Padahal dia ini, the woman, itu cuma bilang kayak menenangkan dirinya si cowok aja, begitu. Oke? Dan yang B ini, divide. Oke? Divide, be careful with the letter by letter. Fight doesn't mean flight. It's very different. Fight means hit one another, and flight means penerbangan. And C, they are frightened about the departure. No, it is not talking about the frightened. Okay, like that. Yeah, very good. So actually, you are very smart already. So I don't think that, yeah, the tips and trick need to be considered too much because you are actually understood already. Okay, number 4 is the same, yeah, so we can skip that because it is the same as the previous number, which is drawing conclusion about who, what, and where. Let's skip that because time keeps running. Okay, it is part A still. Let's move on to part B. Okay, this is part B. So in part B, as what I said before, you are going to listen to a long conversation and then try to answer the questions, not one question, the questions, usually 4 questions in a row, like that. Okay, starting from number 31, 32 up to 34, please listen carefully to the passage. Saya cuman pingin kalian jawab number 31 and 32 saja, seperti itu. Karena kalau sampai 34, nanti kelamaan mungkin ya. Oke, silakan dibaca dulu opsi jawabannya. Setelah itu saya play. Number 31 sama 32. Okay, done ya. Please listen carefully. You can take notes, but a little. Okay, remember, make sure that you feel like this is a real test. Jadi kalian nggak bisa bebas menulis sebanyak apapun karena nggak ada kertas besar. Please listen carefully to the listening passage. Listen to a conversation on a university campus. You seem to know your way around campus. Have you been here long? I'm a senior literature major. I'll be graduating next June. Your major is literature? Mine is too. But I'm just beginning my work in my major. I just transferred to this university from a junior college. Perhaps you could tell me about the courses you've got to take for a literature major. Well, for a literature major, you need to take 8 courses, 3 required courses and 5 electives. First, you have to take Survey of World Literature, parts 1 and 2. This is really 2 courses, and it'll take 2 semesters.
and it's required for all literature majors. The other course required for all literature majors is Introduction to Literary Analysis. You mean, if I want to specialize in American literature, I still must take 2 semesters of world literature? Yes, because the 2 semesters are required for all literature majors. But I only want to study American literature. At least you can take all of your 5 elective courses in the area that you want. Well, that's what I'll do then. Number 31. What is the woman's status at the university? Okay, please answer number 31. Okay, the answer is A. Most of you answered that. How about the others? That's great. Yup. Jadi kalian dapat ya questionnya. Apa sih woman-nya itu sebagai apa di kampus itu? Seperti itu. So she says that she is a senior in the major that the man asked at the time. Nah, ini ada potongan dialognya. You seem to know your way around campus. Have you been here long? I'm a senior literature major. Jadi dia sudah mau graduate istilahnya. Jadi dia senior. Oke, udah jelas ya dari awal. Seniornya tuh jelas banget. Jadi pasti itu jawabannya. And then, how about number 32? Wait a minute, I will play the question. Okay. What does the man want to learn from the woman? What do you think is the answer? Which one? Okay, dia C. Okay, Rizky Ridho C, Clarissa C, Yusraini C. Okay, how about the others? Okay, all of you answering C. Okay, that's great. Okay, what courses are required for a literature major? Very good, karena dari awal sampai akhir kita udah dapat ya kayak dia nanyain tentang course terus kayak gitu, baik itu yang elective ataupun yang wajib atau yang mandatory seperti itu. Oke, nggak perlu kita lihat teksnya ya, sepertinya udah bisa. Oke, ini sampai jam berapa Kak Tias? Belum yang structure ini saya ya. Agak molor nggak apa-apa mungkin ya. Iya, sampai jam 9 berarti dikondisikan aja. Oh, sampai jam 9 tuh materinya ya? Oke, kita skip aja ya. Jadi yang part B itu seperti itu. Dan part C, itu kita tinggal mendengar lecture, kemudian kita answering, like that. Dan kalau misalnya kalian itu, bingung antara yang man sama woman point-nya, lebih baik di dalam notes kalian yang kecil itu, kalian langsung bagi kolom seperti ini. Man, kemudian woman. Oke? Jadi langsung seperti ini. Man-nya ngomong apa, woman-nya ngomong apa. Seperti itu. Jadi biar clear, itu yang man atau yang woman yang ngomong. Oke, kalau yang C, karena dia lecture, langsung aja write down the points tanpa bingung siapa yang ngomong. Jadi hanya perlu perhatikan the content, not the people who speak. Karena people-nya cuma satu. Oke? Begitu. Oke, itu so far terkait listening-nya. Hope you find it useful. Now we are going to move on to our next section, which is the structure and the written expression part. Nah, apa sih structure and written expression part itu? This is like the easiest, I think, the easiest section in TOEFL ITP because we can do this actually every question very quickly. Okay? Dan waktunya pun itu cuma 25 menit untuk mengerjakan the whole 40 questions. Jadi, kalian bisa bayangkan satu nomor bisa kita kerjakan hanya dalam beberapa detik. Oke? Kalau kita tahu tipsnya, kita bisa ngerjain nggak sampai 5 detik kita udah bisa tahu jawabannya apa. Seperti itu. Nah, this section is to measure your ability or your English grammar knowledge. Seperti itu. Oke. Dan ada 2 jenis questions dalam section 2 ini. Yang pertama adalah structure. Nah, structure itu bentuknya seperti ini questionnya. Jadi, we are going to fill the blank here. Okay? With the option from A, B, C, or D. Nah, jawabannya kita akan pilih yang benar berdasarkan 4 pilihan jawaban ini. But, vice versa,
Kalau untuk yang written expression, kita harus pilih jawaban yang salah dari 4 pilihan jawaban. Nah, ini harusnya begini ya. Yang A-nya itu di bawah begitu. Kemudian B-nya di bawah juga, di bawahnya dari jawabannya, seperti itu. Nah, seperti itu untuk beda dari structure and written expression-nya. Dan apa aja sih yang diujikan? Biasanya yang diujikan ya berkaitan dengan grammar. Grammar itu sangat luas sekali. Yang paling sering muncul itu adalah tentang subject and the verb. Pay attention to the singular and also plural subject and verb-nya. Lalu kalian juga harus perhatikan tenses. Nah, di sini kita akan belajar dari yang very basic, yang paling sering digunakan dalam answering every question type of structure maupun yang written expression. Oke, wait. Oke, nah ini tips and trick yang tadi. Oke, again, yang practice a lot. Terserah kalian mau practice berapa kali a day, up to you. At least kalian ada latihan seperti itu. Biasanya kalau program-program kayak pengayaan bahasa di kampus itu seharian, mulai jam 8 sampai jam 5. Karena saya pernah juga gitu. Jadi di LPDP itu ada program yang namanya pengayaan bahasa sebelum kita berangkat kuliah gitu. Jadi kita akan di-drill bahasa Inggris, bahasa yang sesuai dengan negara tujuan kita gitu. Dan biasanya PP itu bahasa Inggris semua. Jadi selama 3 bulan kita belajar mulai jam 8 sampai jam 5. Begitu. Bisa dibayangkan stresnya seperti apa dan jenuhnya. Jadi jam 8 sampai jam 5 itu selalu ngobrol dengan bahasa Inggris, kemudian listening to English, speaking to English, dan lain-lain. Jadi kalau kalian mau mencontoh jam belajar pengayaan bahasa, biasanya silakan belajar mulai jam 8 sampai jam 5. Dan ada break 3 kali, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita tips yang kedua itu understand the materials that come out the most. The most ya, bukan the mouse. Nah, the most, materials yang come out the most itu nggak semuanya. Jadi hanya beberapa aja. Yang the most itu biasanya yang paling utama adalah subject and verb agreement. Dan subject and verb agreement itu related to many things. Ada berupa tenses, ada singular and plural nouns. Kita harus make sure bahwa subject and the verb-nya itu agree to each other. Singular and pluralnya maupun tensesnya. Tenses bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari konteks ataupun dari time signal-nya. Selalu ada itu. Kalau misalnya tidak ada time signal dalam kalimat, we can see that from the context. After this, we are going to do several questions yang tentang ini ya. Oke, jadi kalian bisa bayangin gimana sih gunanya seperti itu. Lalu ada tentang adjective clauses, itu sering sekali. Adjective clause, kalian harus tahu konektor-konektor yang digunakan oleh kedua klausa ini. Baik itu adjective clause sama non-clause. Itu sangat sekali berbeda. Karena biasanya pilihannya itu bisa kita tebak dari konektor yang digunakan. Begitu. Konektornya apa aja sih? Adjective clause, konektornya ada ini. Konektornya ada that, which, who, whom, whose. Kemudian, kalau non-clause connector, itu ada what, where, when, how, who, who, what, where, when, how, who, whatever, whenever, that. Ada itu. Jadi konektornya itu benar-benar berbeda. Emang ada yang sama, yaitu that. Oke? Tapi kegunaannya emang berbeda. Kalau yang ini itu akan selalu menjadi adjective clause. Kalau yang ini akan selalu menjadi non-clause. Nah, nanti kita akan belajar ini ya. Silakan remind me kalau misalnya ini nanti belum terjelaskan begitu ya. Because it is very important too, dan kalian harus paham juga. Oke. Lalu ada yang namanya parallel structure. Parallel structures itu beraneka macam, tapi yang paling sering keluar adalah yang coordinate conjunction parallel structure dan also parallel structure with period conjunction. Apa itu? Nanti kita akan belajar itu juga. Oke, next ya. Dan saat mengerjakan, itu fokus aja dan gunakan tips-tips yang ini gitu. Subject and verb-nya harus agree to each other, kemudian with the time signal, with the tenses itu harus sesuai. Kemudian make sure dalam sebuah kalimat itu selalu ada subject dan verb, at least satu. Kemudian apa aja yang datang setelah ini itu harus hafal juga. Nah, nanti saya jelaskan dulu.
Okay, because this is very complex. And I love the complex things. Silakan tanya yang banyak. Nah, tips yang pertama yang harus kita semua tahu adalah make sure bahwa a sentence or a clause itu has at least a subject and a verb. Oke? Jadi sebuah kalimat itu nggak afdol istilahnya kalau nggak punya a subject ataupun a verb dalam kalimat itu. Nah, itu sering sekali keluar dalam soal TOEFL, biasanya di nomor-nomor awal di bagian structure, maupun di bagian yang written expression part. Gitu, biasanya di nomor awal-awal. Nah, number one, for example. Misalnya, untuk mengerjakan soal-soal TOEFL ITP structure maupun written expression, the first thing that we have to is that analyzing the subject and the verb inside the sentence. Selalu analyze subject and the verb-nya. Oke, nah di sini we have to analyze first. Ini ada verb separate, kemudian ada sampai belakang itu object, noun ya. Kemudian from the upper west side, karena berawalan preposition form, maka itu adalah prepositional phrase. Nah, sampai belakang itu belum ada subject, dan otomatis subject itu selalu datang sebelumnya verb, kalau dalam kalimat normal. Oke, maka dari itu kita butuh subject di sini. Nah, dari sini kita butuh subject. Kita lihat kira-kira subjeknya yang mana dari pilihan A, B, C, D ini. Yang mana sih yang merupakan subjek? Oke, udah jelas ya. Jawabannya A. Oke, semuanya jawab A. Ini udah jelas sekali. Kenapa A? Karena central part itu merupakan noun. Noun itu bisa merupakan subjek ataupun objek. Jadi kalau misalnya pilihannya itu bukan noun, maka dia pasti bukan subjek. Yang mana yang bukan noun? Yang A, where central part, itu dia bukan noun. Kenapa? Karena kalau misalnya dia noun, itu harus ada verb-nya di sini. Where central part is can be found in the map. Oke. Where central part is can be found in the map. Nah, di sini ada verb can be found. Oke. Nah, terus ini apa? Sebagai apa ini? Ini juga verb. Tapi verb bukan untuk verb dalam kalimat. Tapi dia adalah verb-nya dari noun clause ini. Noun clause itu apa? Noun clause itu connector, subject, and verb. Nah, konektornya apa aja yang tadi saya sebutkan di belakang? Ada where, what, who, kemudian whatever, whenever, that, dan lain-lain. Nah, jadi where central part is itu di mana central part is itu sama dengan lokasi. Dan lokasi itu kan sebuah noun. Nah, seperti itu caranya. Jadi dia adalah noun. Kalau cuman where central part, itu ada yang something missing. Kurang verb-nya. Jadi dia bukan sebuah noun. Otomatis dia salah. Nggak bisa sebagai subjek dalam kalimat. Kalau C, where is central part, itu salah posisi ya. Harusnya verb-nya di akhir untuk bisa menjadi noun. Nah, ini kayak misalnya kita bilang, where are you? Oke, where are you? Itu adalah kalimat tanya. Kalau misalnya to be-nya ada in the middle of the question tag sama the noun. Seperti itu. Ini pasti salah. Dan kalau ada which, itu pasti dia adalah adjective. Bukan merupakan noun seperti itu. Oke. Dan kalau ada which, verb setelahnya separate ini akan menjadi adjective begitu. Jadi kita akan butuh verb lagi di sini, di belakang kalimatnya, agar kalimat ini komplit memiliki subject and verb. Okay, so the correct answer is A, central part. Very good. Okay, number 5 is also the same. We need the verb. Kalau ini we need a subject, kalau ini we need a verb karena di sini sudah ada subject many communities. Okay. Kira-kira number 5 jawabannya apa? What do you guys think? Okay, maybe B said yeah. Okay, maybe B. Why maybe? Okay, B because use is a verb. Okay, that's correct. Anything else? Useful, use already made. Okay, someone says D. Okay, many people says D. Make use of.
Okay, I choose D, said Andre. Okay, how about the others? Okay, so many people say D. Yup, that's correct. Why D? Because we need the verb. Make use itu adalah satu kesatuan verb, kayak phrasal verb, seperti itu istilahnya. Make use of itu phrasal verb, jadi bisa gabungan dua verb ini untuk create another meaning, the new meaning. Oke, seperti itu. Namun, tidak akan pernah kita temukan verb 1, kemudian setelahnya ada verb 3. Nggak pernah. Kecuali verb 1 itu bentuknya to be. Misalnya seperti ini. It is made by. Nah, is itu adalah verb 1 tapi bentuk to be. Nah, ini bisa. Oke, bisa berjajar. Tapi kalau verb 1 yang lain selain bentuk to be, dia nggak pernah bisa menjadi verb. Dia nggak pernah ada, nggak pernah eksis ya. Jadi, otomatis jawabannya D, karena dia butuh verb. Kalau yang A, yang belakangnya will, itu adalah adjective. Oke, dia adjective. Jadi, kita nggak perlu pilih itu. Kalau C, making, karena verb ing sebelumnya tidak ada to be, maka dia bukan berfungsi sebagai verb, melainkan bisa either G1 sebagai noun atau sebagai present participle sebagai adjective. Seperti itu. Jadi, kalau verb ing tidak menggunakan to be sebelumnya, dia bukanlah verb. Oke, itu tadi terkait subject and verb dalam kalimat. Dan setelah kalian lihat pilihannya ada verb, ada subject, dan lain-lain, make sure verb yang kalian pilih itu sesuai dengan tenses-nya. Oke? Jadi, seperti yang tadi contohnya, nggak ada verb 1 tambah verb 3. Nggak ada, karena itu tidak sesuai dengan tenses. Tenses sesuai dengan tabel ini. Jadi ada 12 tenses in English dan dibagi menjadi 3 times, ada past, present, and future. Kalau past itu selalu menggunakan verb to. Kalau simple past, verb to, ya emang bentuknya verb ya. Kalau yang lain, continuous perfect sama perfect continuous, verb to-nya itu dalam bentuk auxiliary verb. Was aware, had sama had. Lalu kalau present itu selalu ada verb one-nya. Oke, kalau simple langsung verb 1. Kemudian kalau continuous itu continuous perfect sama perfect continuous itu present-nya selalu dalam bentuk auxiliary verb. Auxiliary verb itu apa? Bisa to be, bisa have, has, had, bisa do, does, did. Seperti itu. Kemudian kalau future itu apa? Ciri-cirinya selalu ada will sama verb 1. Will, verb 1. Will, verb 1. Will, verb 1. Tidak pernah setelah will itu verb 2 atau verb yang lain. Tidak pernah ada. Oke, kemudian kalau simple, cuma sesimpel ini. Kalau continuous, setelah to be yang tadi sesuai time-nya, itu selalu verb aim. Dan kalau perfect, itu selalu verb 3. Kalau perfect continuous, itu gabungan antara dua tenses sebelumnya. Perfect dulu, perfect itu selalu verb 3. Nah, verb 3-nya dalam bentuk auxiliary verb, yaitu been. Baru continuous, karena letaknya di akhir, dia dalam bentuk verb biasa. Gampang kan? Nah, untuk yang dalam tenses ini, dalam tabel ini, dia itu dalam bentuk active voice. Oke, active voice itu apa? Active voice itu adalah kalimat aktif. Kalau kita artikan verb-nya, maka bisa berarti berawalan me atau ber. Berenang, memakai, memasak, dan lain-lain. Bukan dimasak, dibaca, dan lain-lain, bukan. Namun, jika kalian ingin merubah semua tenses ini menjadi passive voice, maka ciri-cirinya akan selalu ada to be ditambah verb 3. Oke, jadi to be kalau ditambah verb 3 itu selalu passive voice. Dari mana kita tahu kalimat itu passive voice? Bisa we can see from the context in the sentence. Itu konteks akan selalu bisa kita lihat dari soal-soal TOEFL itu. Nah, itu untuk yang passive voice to be tambah verb 3 dan ada ciri-ciri lain juga. Kalau to be itu hanya selalu bisa diikuti 4 hal. Yang pertama adalah to be plus noun. For example, it is they are books, for example. Are, kemudian noun, books. Kemudian ada juga to be ditambah adjective. For example, it is good. It is good. Okay? To be plus adjective. Ada juga, kalau verb hanya 2 jenis verb yang bisa diikuti oleh to be, yaitu she is dancing, for example. She is dancing. To be tambah verb ing. Namun,
Kalau to be tambah verb ing, ini khusus active voice, tidak pernah passive voice. Dan yang terakhir adalah to be tambah verb 3, dan dia selalu khusus passive voice. Jadi kalau kalian temukan dalam pilihan, itu setelah to be bukan. Kalau to be ditambah verb ya, verbnya itu bukan verb 3 atau verb ing, dia pasti salah. Begitu. Jadi otomatis itu bukan jawabannya. Oke? Semoga bisa dipahami. Oke, kalau ada yang nggak paham, silakan tanya ya. Oke, number 1, kira-kira jawabannya apa? What do you guys think? Oke, many people answer that. Ada yang jawab D, ada yang jawab B. Oke. Opsinya udah bagus banget, karena kita butuh verb ya. Jadi kita always analyze the verb dalam pilihannya, karena kita butuh verb. Yang mana yang verb? Yang B, is having, to be tambah verb ing, dia berfungsi sebagai verb. Kemudian has, verb 1 berfungsi sebagai verb juga. Kalau A ada subject, nggak boleh, double subject. Kalau C ada which is having, berarti dia akan menjadi adjective. Maka dia pasti salah. Dan untuk memilih dua jenis verb ini, kita harus see from the context. The North Pole, kutub utara, bla bla bla, latitude of 90 degree north. Nah, konteks ini konteks science. Science itu berhubungan dengan fact atau fakta, maka dia harus selalu menggunakan simple present tense. Yang mana yang simple present tense? Yang D jawabannya. Oke? Sedangkan yang B, dia continuous tense, itu harus sesuatu yang saat ini saja sedang terjadi. Bukan selalu terjadi setiap saat. Sedangkan kalau berhubungan dengan kutub, itu akan selalu seperti itu dia. Oke? Nggak akan pernah berubah, karena dia fakta atau general truth, kebenaran umum. Seperti itu. Dan, nah, itu very good. Number 1, udah banyak yang betul. How about number 14? 14, what do you think? Okay, C. Yep, very good. The correct answer is C. Kenapa? Karena setelah to be harus ada apa kalau verb? Ini kan verb semua pilihannya. Harus ada verb 3 atau verb ing. Kita tinggal pilih aja mana ada verb 3 atau verb ing. Karena tidak ada verb ing, otomatis jawabannya yang C, call. Seperti itu. Otomatis itu. Jadi tidak pernah ada setelah to be itu selain verb 3 sama verb ing. Very good. That's pretty easy. Oke, ini juga next aja. Dan setelah model itu apa aja? Model itu ada can, could, should, will, would, may, might, dan lain-lain. Banyak sekali. Setelah mereka itu, kita wajib pilih verb yang verb 1 base, tanpa S atau ES. Gitu. Misalnya number 35. The vex can occurring, itu jelas salah, karena setelah model can, itu harus selalu ada verb 1 tanpa S. Kalau verb ing pasti salah, jadi jawabannya B. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya suatu kalimat itu mengandung model, kita lebih baik see the verb after the model verse untuk ya akhirnya menyeleksi jawaban yang lain seperti itu. Karena biasanya mungkin setelah model itu yang salah kalau dalam part written expression. Selalu seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak ada model, kita baru analyze the subject and the verb dalam sentence. Begitu. Oke, seperti itu ya. Nah, number 8, itu be careful. Nah, cara mengerjakannya kalau misalnya ada model adalah kita see the model first dan verb yang ada di setelah model. Ini kan sudah betul, can contain. Maka ini bukan jawabannya. Lalu, kita lihat antara A sama B. Nails are commonly, nah, setelah are, setelah to be itu wajib verb ing atau verb 3. Gitu. Nah, sekarang, untuk menentukan verb yang tepat, kita harus see from the context. Nails kan artinya kuku. Kuku dibuat dari steel, nggak cuma dibuat dari steel, tapi juga bla bla bla. Begitu kan ya? Jadi kita pilih yang verb 3 instead of verb ing. Karena kalau verb ing artinya menjadi kuku-kuku membuat, bukan dibuat. Biasanya membuat bla bla bla. Seperti itu. Dan kalau misalnya ada keterangan of ini, itu biasanya most likely dia passive voice.
Oke, passive voice itu to be tambah vertika. Biasanya diikuti oleh of, with, by, of, with, by, from. Nah, itu. Misalnya, it is made of, bla bla bla. Jadi pasif. Kemudian ada by itu yang biasanya sering ya, most likely. Misalnya, the cookies were made by my mom. Kemudian, the packets were delivered from America, for example like that. Jadi biasanya setelahnya ada kata-kata ini, tapi tidak selalu. Jadi we have to see from the context again and again. Karena English, language are arbitrary, jadi kita bisa kayak selalu see from the context will be better. Karena nggak ada yang exactly seperti itu, kecuali yang verb-verb tadi. Oke, ini seperti yang saya bilang tadi, make sure the subject and the verb agree to each other. Oke, udah malam ya. Oke, ini skip aja. Nah, ini juga nggak kalah penting, karena banyak sekali ya. Kalau saya itu ngomongin grammar itu, aduh nggak ada habisnya. Suka banget gitu. Nah, jadi salah satu tip yang penting itu adalah ignoring all the prepositional phrases, terutama prepositional phrases yang setelah subject. Apa itu prepositional phrases? Prepositional phrases adalah sebuah phrase yang berawal preposition. Apa itu preposition? Preposition adalah seperti on, in front of, below, behind, before, after, with, dan lain-lain. Nah, seperti nomor 16. Fast flows of information. Oke, wait a moment. Ini ada yang gabung. Ininya ya, pilihan jawabannya ada yang gabung. Oke. Nah, fast flows of information is carried bla bla bla. Di sini ada preposition of. Maka dari itu, prepositional phrase of information kita abaikan aja agar kita bisa melihat verb yang tepat untuk subjeknya. We can see the subject and the verb clearly. Oke? Nah, fast flows itu subjeknya, flows berarti plural. Maka dari itu C yang salah karena dia harus plural juga, yaitu are. Sedangkan rata-rata banyak sekali yang begini cara ngerjainnya. Oke, jadi ini yang salah ya. Mentang-mentang kita harus mentang-mentang subjek itu kan selalu ada sebelumnya verb begitu ya. Selalu seperti itu. Nah, jadi mereka itu cenderung melihat ke sini saja, information. Information selalu singular. Jadi mereka mengira bahwa isinya tepat, padahal salah. Jadi be careful with that. It's better for you to ignore all the prepositional phrases that come after the subject, agar we can see clearly which one is the subject, which one is the verb, and also apakah mereka sudah agree to each other or not. Seperti itu. Okay, that's very useful for me. Oke, sebenarnya banyak sekali. Nah, nanti mungkin saya akan share PPT ini ke kalian. Mungkin kalian bisa lihat-lihat dulu aja. Kalau misalnya have questions, ya feel free aja to ask in the group, maybe, ya Kak Tias. Ya, karena mungkin kalau dibahas semua malam ini bisa sampai subuh. Nanti kita nggak tidur bareng-bareng. Oke. Ya. Oke, satu lagi kali ya. Sekarang jam berapa? Oke, satu lagi mungkin ya. Boleh, Kak. Oke, terakhir. Oke, terakhir adalah see the parallel structures. Nah, ini suka sekali keluar ya. Terutama parallel structure with coordinate conjunction. Jadi, conjunction itu sebenarnya banyak banget. Oke, nggak cuma 3 ini. Cuman, kalau 3 ini ada dalam kalimat, pastikan pattern before and after-nya itu sama. Apa maksudnya? Kalau sebelumnya itu noun, maka setelahnya pun juga noun. Kalau sebelumnya adjective, maka setelahnya pun adjective. Dan lain-lain. Dan verb 1, setelahnya pun juga verb 1, nggak boleh yang lain. Begitu. Walaupun verb itu banyak ya, nggak boleh kita campur. Namun, khusus untuk noun itu kan banyak. Ada countable noun, uncountable noun, ada singular noun, plural noun, ada noun clause, noun phrase, dan noun berupa a word. Itu bisa campur. Kalau untuk paralel, yang ini. Misalnya, ini noun clause, kemudian ini noun phrase, kemudian ini countable noun, itu boleh. Namun, beda dengan yang lain. Khusus untuk noun, dia special. Bisa diparalel dengan jenis noun yang lain, begitu. Oke. Seperti itu. Misalnya number 20.
Jadi, kalau misalnya dalam mengerjakan kalimat, selain kita lihat modulnya dulu, kalau misalnya nggak ada, kita lihat apakah ada conjunction. Conjunction and, but, or, apakah ada dalam kalimat? Ada. Misalnya ini, ada and. Pastikan dulu pattern sebelum sama setelahnya sudah sama. Kalau sebelumnya verb 1 yang tanpa S, maka setelahnya harus verb 1 yang tanpa S juga. Menjadi rest. Seperti itu. Baru, kalau misalnya ini udah betul, baru kita lihat yang lain-lain begitu. Sedangkan kalau kita analyze dulu mulai awal, tips yang pertama tadi subject and verb dulu, baru yang ini terakhir, nanti kita akan take time banget ketika kita mengerjakan real test itu. Bahkan mungkin bisa lebih dari 1 menit. Kalau kita pay attention to the conjunction first, kita cuma butuh 1 detik aja atau 2 detik mungkin untuk mengerjakan ini. Jadi nggak lama-lama. Seperti itu. Oke, maybe that's all. Oke, sebenarnya masih banyak. Nggak apa-apa, silahkan dilihat-lihat dulu sendiri nanti. If you have any questions, just feel free to contact me anytime and ask me anywhere. Thank you, Kak Tia. Saya kembalikan ke kakak. Makasih loh Kak Nisrina. Oh iya, untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, boleh banget langsung ke kolom chat yang ada di Zoom atau bisa WhatsApp langsung ke admin hostnya, ke saya. Mungkin ada yang mau bertanya dari rekan-rekan semua? Oke, silakan tanya kalau ada pertanyaan. Udah ngantuk semua kayaknya, Kak. Aduh, sorry ya, kepanjangan. Oh, ada tuh Kak pertanyaan. Oh iya. Dari Kak Ada Musni. Cara konsisten belajar gimana sih, Kak? Oke, jadi yang pertama, kita harus cinta belajar dulu. Oke? Jadi kalau kita udah cinta, kayak kalian cinta ke pasangan kalian, pasti kalian akan pengen konsisten ketemu terus, gitu kan? Jadi kalian harus suka dulu. Oke? Kalian secara suka itu gimana? Kalian tahu benefit dari belajar. Oke? Nah, itu yang saya rasakan. Kita dari belajar, kita bisa open our insight, banyak sekali knowledge yang masuk, dan kita jadi pintar, kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan banyak sekali manfaat lainnya. Nah, karena itu pegangan kalian untuk motivasi untuk terus belajar, begitu. Jadi, dari situ kalian akan bisa konsisten dan lebih suka belajar, lebih sayang belajar, sayang buku, dan lain-lain, maka kalian otomatis secara conscious, secara sadar itu kalian melakukannya sendiri langsung, tanpa suruhan, tanpa apapun, tanpa beban, begitu. Begitu sih ya, kalau menurut saya. Oke, intinya kita harus cinta belajar dulu ya, Kak, ya. Betul. Konsisten buat belajar. Oke. Pertanyaan berikutnya ada dari Kak Dia, dari saya 3. Biasanya saya paling bosan pas partsi listening nih, Kak. Tipsnya biar nggak bosan terus dapat poin-poinnya tuh gimana sih, Kak? Makanya kita tanya. Nah, kalau itu, like it's most likely like human error, ya. Jadi kita walaupun saya ngasih tips, tapi motivasi diri kamu dari dalam itu yang paling lebih penting gitu. Jadi kalau saya motivasinya adalah kalau saya bosen pada saat listening, saya nggak dapat main points-nya, saya nggak dapat supporting details-nya, saya nggak akan bisa jawab dan saya nilainya nanti jelek. Kemudian nanti pulang lagi, impian saya untuk mendapatkan beasiswa dan lain-lain tidak akan cepat tercapai. Oke, oleh karena itu saya harus fokus begitu. Jadi itu aja sih, tingkatkan motivasi lagi dan biar nggak ngantuk lagi, itu selain motivasinya kalian harus prepare sebelum tes itu ya, makan dulu, kemudian ya dan lain-lain lah. Jaket atau apa, karena selama di ruangan itu dingin ya, AC-nya nyala, kipasnya nyala, begitu. Jadi kalian harus pakai baju yang proper juga agar tidak menunjang ngantuk itu terjadi, begitu. Itu sih ya. Oke. Terus selanjutnya ada dari Kak Andri Pratama. Dia lebih ke minta sharing sih, Kak, tentang pengalaman mendapatkan skor TOEFL tertinggi. Itu gimana tuh, Kak? Oke. Share-nya panjang sekali sebenarnya ya.
Oke, jadi saya itu ya belajar begitu. Jadi prosesnya belajar itu pun lama. Saya nggak ngitung berapa lama saya belajar TOEFL, kemudian saya belajar bahasa Inggris. Di luar itu ya, di luar kelas bahasa Inggris yang emang harus saya ikuti dia 1 begitu. Jadi itu cukup takes time dan juga struggle untuk mengumpulkan biaya untuk real testnya dan persiapan untuk kegagalan seperti itu. Jadi walaupun saya yakin saya dapat nilai bagus, saya juga harus punya opsi, maksudnya kayak cadangan uang atau apa gitu, agar saya bisa langsung tes ketika saya gagal di opsi yang pertama begitu. Jadi impian saya yang akan saya targetkan itu bisa cepat tercapai juga begitu. Kemudian sharing tentang mendapatkan skor TOEFL tertinggi. Sharing struggle-nya atau bagaimana ya? Ya itu, pokoknya banyak latihan aja, kemudian macam-macam latihan, dan kadang capek, kemudian juga ya istirahat kalau capek, kemudian refreshing itu juga perlu, jangan belajar terus, dan ya itu aja. Jadi, alhamdulillahnya, saya sekali tes TOEFL ITP aja itu udah langsung lolos LPDP, dan emang jauh dari minimal yang diminta LPDP, dan juga untuk ke Monash University-nya sendiri, saya pakai IBT, TOEFL IBT, dan itu pun juga belajarnya penuh struggle. Saya belajar dari jam 8 sampai jam 5 every day, almost every day, dan kadang-kadang pun nggak jam segitu juga kalau capek. Dan saya jadi jam mainnya itu berkurang banyak begitu, karena ada sesuatu yang emang harus saya penuhi dengan segera seperti itu. Ya itu sih sharingnya. Jadi perjalanannya panjang. Panjang sekali. Praktis. Iya, intinya praktis terus gitu. Iya, konsisten terus. Iya, konsisten terus. Cinta belajar begitu. Lanjut ada nih Kak dari Jody Setia Hermawan. Bagaimana kita bisa memahami conversation karena saya sudah sering mendengarkan berita TV berbahasa Inggris, namun masih belum dapat informasi yang disampaikan, terutama kalau conversation-nya panjang. Bagaimana tuh Kak? Jadi sebenarnya untuk memahami sebuah conversation atau listening English, every listening English, kita harus sabar. Jadi language itu cannot be mastered hanya dalam sekali coba. Seperti kita belajar bahasa Indonesia aja dari bayi. Kita baru bisa fluent, benar-benar fluent ketika kita sudah umur 5 tahun mungkin. 5 tahun, 6 tahun itu pun belum fluent begitu ya. Banyak kosakata yang kita belum tahu, bahkan listeningnya mungkin juga kayak kadang apa sih maksudnya, apa sih ini, apa sih itu, kita juga masih nggak tahu. Mungkin bahkan sampai sekarang pun ada kosakata yang kita masih nggak tahu. Jadi language itu adalah sebuah perjalanan yang panjang untuk di-mastered, okay? Karena rules-nya pun juga kadang nggak konsisten juga, jadi susah gitu untuk dihafalkan, beda dengan rumus matematika yang emang mutlak seperti itu. Nah, intinya harus sabar aja. Saya pun juga demikian. Dari awal itu saya benar-benar totally nggak bisa nangkep. Sampai latihan terus, akhirnya saya bisa nangkep everything what the speaker said. Seperti itu. Dan akhirnya bisa kuliah di Monash ini. Begitu. Oke, jadi sabar aja. Pasti hard work will pay off later. Seperti itu. Wow, sangat menginspirasi, Kak. Yuk belajar TOEFL terus ya. Lanjut ada dari Karatna nih, Kak. Hai Kak Nisrina, kalau aku lebih bosen kalau reading nih Kak. Kalau hack di listening kan bisa kita pilih option yang paling beda. Nah kalau di reading gimana ya Kak, semisal nggak dapet intinya? Nah, kalau reading, we are going to discuss that tomorrow ya Kak ya. Nah, besok akan banyak sekali tips reading, dan reading itu, lebih bosen ke reading ya. Ya, itu saya banget dulu. Jadi saya dulu sama seperti Ratna, bosen banget di reading. Lihat teks reading aja yang banyak panjang itu udah kayak susah duluan. Padahal mungkin teksnya gampang begitu. Jadi, we have to kayak rebuild our mindset begitu. Mindset kita jangan bilang kalau reading itu bosen, reading itu panjang, dan lain-lain. Coba rasakan setelah kita baca reading, terutama reading TOEFL ya, reading TOEFL itu benar-benar fakta atau benar-benar ilmu pengetahuan yang emang ada di dunia ini, nggak bohongan. Sedangkan kalau kita baca novel, baca yang fiksi seperti itu, kita nggak akan dapat selain enjoyment, begitu kan ya. Tapi kalau reading TOEFL itu berbeda sekali. Kita akan dapat ilmu, kemudian kita juga dapat kemampuan reading, juga dapat latihan, praktis, dan lain-lain. Banyak sekali yang kita dapatkan.
Jadi enjoy aja for every moment in reading dan kalian force diri kalian untuk read gitu. Karena kalau nggak di force, kita itu kadang-kadang nggak tahu kalau reading itu beneficial seperti itu. Pengalaman saya di Monash, oke, di Monash itu setiap hari kalau waktu kuliah itu selalu ada yang namanya compulsory readings. Jadi oleh dosennya kita itu selalu kayak diberikan kayak jurnal-jurnal artikel ilmiah yang emang harus kita baca. Kalau nggak kita baca, konsekuensinya apa ketika kita di kelas, kita diajak diskusi, kita nggak ngerti. Malu-maluin Indonesia, begitu ya, kalau di kelas. Apalagi kayak satu-satunya orang Indonesia di kelas, begitu. Nah, jadi, kalau kita nggak ngerti, kita paham konsekuensinya, dan saya rasakan ketika saya dipaksa. Dan itu, emang dipaksanya itu benar-benar jauh lebih banyak daripada apa yang biasa saya baca, gitu. Biasanya saya baca at least one journal one day, atau kadang nggak sama sekali jurnalnya. Nah, itu bisa sehari sampai 4 jurnal seperti itu. Nah, akhirnya saya baca aja. Ternyata enak ya, ternyata enjoy ya, ternyata ilmunya banyak banget gitu. Ternyata akhirnya saya bisa dipuji dosen, ternyata saya bisa ini, bisa itu, dan pengetahuan saya tentang hal apapun akademik itu lebih banyak gitu. Kalau kita suka reading, begitu. Nah itu, besok kita akan discuss more about reading, don't worry. Pokoknya jangan lupa untuk ikut sesinya. Dari Iya, jangan lupa untuk ikutan ya. Terus, ada lagi nih Kak. Dari Kak Aslina Fitri. Kak mau tanya, tapi tentang TOEFL IBT. Kak, untuk TOEFL IBT, tips buat speakingnya apa aja ya Kak? Terima kasih. Oke, jadi TOEFL IBT itu berbeda sekali dengan ITP ya. Kalau ITP itu paper based, dengan paper, dengan kertas. Kalau IBT, we have to do the whole test using computer. Nah, kalau IBT speaking, karena dengan komputer kita itu kayak nge-vlog begini ya. Kayak nge-vlog, hello, bla bla bla, begitu. Nah, jadi tipsnya sebenarnya banyak banget tipsnya ya. Sebenarnya banyak banget. Kalau tips speakingnya before the test, as usual, we have to practice a lot. Dan karena praktisnya ini lebih ke kayak nge-vlog dan jawab pertanyaan, saran saya adalah kita itu ya, kalian itu type kayak di Google itu banyak sekali kayak TOEFL IBT speaking question test. Nah, di speaking itu akan ada pertanyaan, kemudian we have to answer that orally, gitu kan ya. Kalau di IBT cuman gitu aja begitu. Dan IBT itu unik banget. Dan IBT selain unik banget, kita itu coba yang tadi answering the questions dari internet itu, kita coba jawab-jawab sendiri dengan recording, kemudian di depan Zoom seperti ini, atau di depan kaca, atau dengan teman-teman, nggak apa-apa. Tapi saran saya lebih baik, karena kalau IBT fokusnya pakai komputer, nggak pakai kayak lawan bicara, coba pakai HP aja, kita rekam, kemudian kita dengar kembali jawaban kita nanti. Seperti itu. Oke, dengarkan kembali apakah accuracy kita sudah bagus, fluency kita sudah bagus, dan lain-lain yang ada di scoring rubriknya IBT speaking. Seperti itu. Nah, overall itu untuk speakingnya, sebenarnya speaking IBT itu unik banget. Kenapa? Karena IBT itu beda dengan tes lain. IBT speaking dan lain-lain itu ada yang namanya integrated. Apa maksudnya integrated? Jadi, untuk speakingnya ada part-part yang kita harus listening dulu, kemudian reading dulu, kemudian kita men-summary apa yang kita dapat dari kedua hal itu dengan speaking. Oke? Jadi, TOEFL score speaking IBT kita bisa ditentukan juga dari listening sama reading skill kita. Kalau listening, kemampuan kita mendengar sama kemampuan kita membaca itu jelek, maka kita summary-nya pun akan jelek gitu. Oke? Kenapa begitu TOEFL IBT test? Karena hal-hal seperti inilah yang akan kita gunakan di kampus. Dan TOEFL IBT sama IELTS sama TOEFL ITP ini emang kegunaannya untuk kuliah begitu. Jadi kita harus bisa nangkep apa yang lecturer bilang, apa yang kita baca dari jurnal, kemudian kita summarize seperti itu. Itu sangat perlu. Dan saya rasakan kegunaan benefit TOEFL IBT di dalam kelas saya waktu kuliah di Monash itu gitu. Jadi itu tipsnya. Semoga menjawab. Kalau nggak menjawab silakan tanya lagi nanti, bisa di grup chat atau di mana aja. Oke, tadi udah lengkap banget dari Kak Trina. Ada lagi nih Kak pertanyaan dari Kak Zainur Rahman.
Halo Kak Nisrina, bagaimana cara mudah memahami listening TOEFL? Soalnya permasalahan saya itu sering gagal fokus pemahamannya. Terima kasih Kak. Aha. Ini jadi banyak masalah banyak orang ya kayak gagal Jadi kayak fokusnya. konsultasi masalah ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini good question juga. Ya, honestly. Nah, kalau permasalahan memahami listening TOEFL, itu seperti yang saya bilang tadi, kita harus banyak sekali mengetahui tips and triknya. Nah, tadi kan sudah saya share tips and triknya apa aja. Nah, cara memahaminya salah satunya adalah kita harus perbanyak vocabulary. Jadi banyak-banyak baca, kemudian banyak-banyak itu cari sinonim-sinonim dari vocab-vocab yang kalian temukan susah di keseharian kalian ketika kalian praktis. Itu kalian catat, kalian cari sinonim-sinonimnya kalian hafalkan. Insya Allah itu akan sangat membantu kalian during the listening maupun doing the other skills seperti speaking, writing, kemudian structure dan lain-lain, reading juga seperti itu. Nah itu salah satu itunya ya. Kalau gagal fokus seperti tadi mungkin ya ada kata-kata forgot misalnya di dalam teksnya. Kemudian kalian langsung directly choose kata-kata forgot dalam pilihan ABCD. Nah itu belum tentu. Kalian harus find the synonym phrase dalam pilihannya. Mungkin ada begitu. Mungkin jawabannya nggak langsung forgot karena TOEFL ITP nggak semudah itu. Oke, walaupun TOEFL ITP hanya buat di dalam negeri, tapi it doesn't mean it will be very easy. No. Oke? No. Jadi jangan mudah langsung terkecoh, misalnya ada kata forgot, langsung kita jawab forgot. No. Kita harus analyze dulu, find the synonym di dalam pilihan ABCD yang lain. Seperti itu. Karena, ya itu, nggak mungkin semudah itu yang bikin soal. Kalau mudah, banyak banget yang dapat nilai 677. Iya, begitulah pokoknya. Oke, dan ini kayaknya ini pertanyaan terakhir sih Kak. Oh iya, boleh. Jadi Setia Hermawan. Kak, bagaimana cara kita praktek speaking dalam kehidupan kita, terutama di negara kiat Indonesia? Padahal di Indonesia tidak semua orang bisa berbahasa Inggris. Ini tips buat lancar speaking. Jadi cara belajar bahasa itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu otodidak atau sendirian, yang kedua itu dengan mentor atau dengan guru gitu. Nah, kalau kalian pengen belajar otodidak, make sure kalian punya motivasinya dulu begitu. Kemudian untuk speaking, kalau misalnya kalian mau praktek, coba kalian speakingnya IBT. IBT itu kayak kita ngomong sendiri, latihan jawab, latihan jawab questions, tapi itu challenging juga. Nah, itu bagus sekali. Dibandingkan dengan IELTS, IELTS itu kita harus ada lawan bicaranya. Nah, itu kan repot kalau kita nggak punya lawan bicara. Nah, coba aja cari questions IBT yang speaking one. Itu banyak sekali di internet. Kalian bisa practice itu everyday. Jawab pertanyaan itu. Pertanyaannya itu sekitar daily life kita. Misalnya, why do you like your home? Please answer that in 45 seconds. Nah, jadi kalian ngomong tentang kenapa sih kalian suka rumah kalian begitu. Bla 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 bla. Kemudian kalian rekam, kemudian kalian dengerin lagi apakah grammarnya sudah bagus, fluensinya sudah. Nah, kalau kalian rajin menjawab pertanyaan IBT itu, insya Allah fluensi kalian itu akan meningkat begitu. Oke? Nah, itu caranya ketika kita berada di non-English speaking country. Belajarnya seperti itu, lebih baik. Gitu. Namun, kalau kalian pengen belajar dengan mentor, atau dengan teman, atau dengan guru, itu bisa juga banget. Oke? Kalau dengan mentor, ya cari aja mentor. Bisa award di LPDP, atau bisa guru-guru kalian yang pengen les, misalnya kalian boleh banget les speaking, atau kalau kalian punya teman, misalnya teman kalian yang expert dalam bahasa Inggris, kalian bisa tuh ajak conversation. Oke? Entah itu waktu telepon, coba conversation in English, tapi ya jujur aja nggak banyak temen yang kayak gitu. Apalagi di Indonesia, nggak banyak. Jadi coba aja yang IBT tadi, coba kalian practice everyday menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, nanti insya Allah fluensinya lama-lama akan lebih terasa lebih fluensi, benar-benar kayak native gitu akhirnya. Seperti itu. Jadi terbiasa gitu ya Kak? Iya, betul. Intinya fluensi dulu sih kalau orang non-native English speakers ya. Fluensi dulu, kelancaran berbahasanya itu ditingkatkan dulu, baru kita fokus ke accuracy. Biasanya seperti itu. Gimana mau akurat kalau buat ngomong aja masih gitu. Iya, betul. Jadi harus dilatih dulu banyak-banyak,
bisa pakai video sendiri gitu. Betul, betul, Cari betul. teman gitu. Dan Oke. itu Kak, apa namanya? Kalau misalnya di TOEFL test seperti itu ya, tes-tes speaking apapun, kalau fluency kita lebih bagus, kita akan terlihat profesional. Bla 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 gitu. Tapi kalau kita fokus on accuracy, biasanya kita akan gelagapan. Kita fokus ke grammar, ke kebenaran grammar. Kita nggak fluent sama sekali. Jadi itu malah terlihat bad dibandingkan dengan yang fluent. Tapi walaupun grammarnya slightly a bit worse seperti itu. Jadi fluency dulu lebih baik. Ya pasti gitu. kita harus ini ya Kak, pede ya pastinya. Betul, harus pede juga. Seperti itu. Oke deh, gimana Kak Jody, udah terjawab ya? Yeay. Semoga udah ya teman-teman. Oke, jadi nampaknya udah sampai di sini nih acara rangkaian TOEFL Hack Online Class pada hari pertama. Aduh, dari Kak Nisrina udah keren banget hari ini. Udah dari WhatsApp sampai di Zoom. Udah dijelasin detail banget, pertanyaannya dijawabin. Aduh, udah keren banget lah Kak Nisrina. Tapi untuk semua peserta, jangan dulu untuk meninggalkan room karena kita akan terlebih dahulu mengadakan foto bersama. Oke. Gimana? Bisa di-on-kan kameranya buat rekan-rekan semua. Wah, kelihatan nih muka-mukanya nih. Oke, yang lain mana nih? Gimana, Kak? Udah difoto? 1, 2, 3. Oke, saya rasa udah ya Kak. Gimana sesi dokumentasinya? Oke, jangan lupa untuk teman-teman yang bergabung hari ini bisa banget buat ditaruh di story IG-nya dan di-tag ke Instagram Scholarship for Us, biar nanti di-repost sama admin Scholarship for Us-nya untuk pembelajaran TOEFL Hack Online kelas pada hari pertama ini. Oke, jangan lupa untuk seluruh peserta, besok masih ada TOEFL Hack Online Class hari kedua yang akan membahas tentang reading hacks dan tips. Juga bakalan ada sharing LPDP, Kak Nisrina, juga ada TOEFL Prediction Test di jam 3. Jadi jangan lupa buat cek grup, buat cek sering-sering cek WhatsApp, buat tahu progres dan perkembangannya nih teman-teman sebelum akhirnya kita tutup dengan Zoom di jam yang sama besok hari. Oke, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari pertama ini. Saya dan tim Scholarship for Us mohon pamit undur diri. Para peserta, untuk para peserta dan Kak Nisrina tentunya kami ucapkan terima kasih banyak untuk hari pertama ini, Kak. Buat besok jangan lupa, buat teman-teman semuanya juga jangan lupa untuk prepare buat hari esok. Untuk itu, pertemuan kali ini kita sudah sampai di sini. Para peserta sudah diperbolehkan untuk meninggalkan room. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, dan panitia juga. Assalamualaikum, selamat tidur ya. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Kak.